Halo, bertemu kembali kita di pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran matematika kali ini silahkan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 50. Ibu ulangi, silahkan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 50. Nah, materi hari ini masih berhubungan dengan materi kita yang kemarin. Kalian diminta membuat kotak, ya, kotak atau persegi lah, bisa dibilang begitu. Kalian diminta membuat persegi yang dimana ini hasilnya sama. Seperti yang kemarin ya, contohnya 18. Ini adalah hasil dari pasangan bilangan perkalian. Berapa dikali berapa yang bisa menghasilkan 18, begitu ya. Hari ini ya, kalian tetap menulis angka, tapi menunjukkan ini perkalian berapa, begitu, dengan membuat susunan-susunan benda yang berbentuk persegi. Nah, untuk materi lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket matematika halaman 50. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sini, ya, ini di halaman 50 ya, menentukan pasangan bilangan perkalian dengan hasil tertentu. Masih sama materi kita seperti yang kemarin. Nah, di sini kalian lihat nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Setiap susunan gambar terdiri atas 6 persegi. Bentuk setiap susunan berbeda. Ini ada 6 ya. Ibu hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang di sini juga 6 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 6 juga jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama hasilnya ada 6 ya. Maksudnya bentuk perseginya ada 6 jumlah banyaknya. Namun susunannya berbeda. Kalian bisa lihat yang ini. Ini susunannya dari kiri ke kanan lurus gitu ya, tidak bersusun. Sedangkan ini bersusun. Satu susun itu ada 3 persegi ya. Nah, kemudian ini ada 3 susun. Dalam satu susunnya tuh terdiri dari 2 persegi. Terlihat bahwa dari susunan-susunannya ini berbeda. Namun jumlahnya sama, yaitu 6. Berarti ini adalah hasil dari perkalian 6. Contoh seperti di sini, 1 kali 6. 1 ya, tidak bersusun dia ya, dan berjejer semua perseginya sebanyak 6. Berarti ini bentuk perkaliannya adalah 1 kali 6. Dan ini berbeda dari ini. Ini ada 3 ya, ada 3 susun. Kemudian dijejerkan sebanyak 2 gitu ya. Nah, berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Ya kan? Hasilnya 6. Kemudian yang ini susunannya berbeda lagi. Jadi susunannya ada 2 gitu ya, tapi berjejer sebanyak 3 begitu. Jadi bentuk perkalian di bawahnya adalah 2 kali 3, hasilnya sama 6 juga. Ya, berarti hasilnya ini sama semua 6, namun bentuk setiap susunannya itu berbeda. Nah, di sini yang menjadi tugas kalian di sini adalah buatlah beberapa susunan berbeda seperti contoh di atas. Susunan terdiri atas jumlah persegi berikut. Kalau ini jumlah susunannya ada 6. Ya, ada 6 ya, setiap susunannya itu terdiri atas 6 persegi. Ya. Nah, tugas kalian membuat beberapa susunan yang berbeda seperti contoh ini. Dari hasil ini 12, 16, dan 20. Ya, dari 12, 16, dan 20. Contoh ya, 12. Nah, banyak perseginya itu sebanyak 12. Tetapi bentuk setiap susunannya berbeda-beda. Sama seperti ini. Banyak perseginya itu sebanyak 6 ya, terdiri atas 6 persegi. Namun disusun dengan cara yang berbeda ya, bentuk susunannya berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan yang 12 ini. Berarti setiap susunannya itu
Setiap susunan gambarnya terdiri atas 12 persegi, namun dengan susunan yang berbeda-beda. Sama juga dengan ini, 16 berarti terdiri atas 16 persegi ya. Dan ini juga terdiri atas 20 persegi, namun dengan susunan yang berbeda seperti ini. Nah, berarti ini yang menjadi tugas kalian ya. Buatlah beberapa susunan berbeda seperti contoh di atas. Susunan terdiri atas jumlah persegi berikut: A 12, B 16, dan C 20. Kemudian di sini 3, diskusikan bersama teman sebangkumu. Karena kalian saat ini sedang belajar di rumah masing-masing ya, berarti kalian boleh mendiskusikannya ini bersama orang tua kalian, bersama saudara kalian yang ada di rumah ya. Kemudian di sini katanya, berapa susunan berbeda paling banyak dengan jumlah persegi 12? Berapa susunan berbeda paling banyak dengan jumlah persegi 16? Berapa susunan berbeda paling banyak dengan jumlah persegi 20? Tuliskan hasil yang kamu dapat dalam bentuk pasangan bilangan perkalian. Nah, berarti kalau yang pertama kalian buat yang begini dulu. Kalian buat dulu dalam bentuk yang seperti ini sesuai dengan permintaan, yaitu 12, 16, dan 20. Nah, begitu sudah dibuat, baru kalian membuat hasil yang kamu dapat dalam bentuk pasangan bilangan. Berarti kalian membuatnya dalam bentuk yang seperti ini. Nah, yang begini. Berarti di sini contohnya seperti tadi 12, kalian tulis 12. Berapa dikali berapa dapat hasil 12. Berapa dikali berapa dapat hasil 12. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalian buat dulu yang seperti ini. Buat dulu yang seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya baru dibuat dalam bentuk begini. Paham ya, anak-anak? Nah, kemudian nomor 4, presentasikan hasilnya di depan kelas. Ada yang tahu apa arti kata dari presentasi? Arti kata dari presentasi ini berarti kamu memberitahu atau membacakan hasilnya, begitu ya. Jadi pertama-tama kamu buat dalam bentuk begini dulu ya. Namun setelah itu baru kamu tuliskan hasilnya dalam bentuk pasangan bilangan perkalian ya. Kemudian baru kamu bacakan hasilnya, presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, pada saat kalian mempresentasikan hasilnya ini, buatlah dalam bentuk video. Diperlihatkan ya, oh begini kalau 12 bentuk perseginya begini ya, susunannya begini, begitu ya. Paham ya? Untuk materi menentukan pasangan bilangan perkalian dengan hasil tertentu. Nah, pada saat kalian mempresentasikannya, ini sudah selesai semua dibuat, kemudian baru kalian presentasikan atau memberitahu nih hasilnya begini gitu. Kalau perseginya sebanyak 12 persegi, bentuk susunannya tuh begini gitu, dikasih lihat ya. Anak-anak paham ya sampai di sini? Semoga dari penjelasan ibu ini bisa dimengerti ya sama kalian anak-anak SD kelas 2. Oke, kalau misalkan masih belum paham Bu Perin menjelaskannya apa ya, ibu masih belum mengerti nih misalkan begitu, boleh kok sambil diulang-ulang video ibu, dan boleh juga kalian di rumah sambil bertanya sama orang tua kalian ya. Jadi kita belajar dari rumah bisa dari video pembelajaran yang dikirim oleh guru-guru, dan bisa juga sambil bertanya sama orang tua atau saudara kalian yang saat ini ada di rumah. Oke, anak-anak, untuk pelajaran matematika kita hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Oke, semoga mudah dimengerti dan semoga mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Oke, baiklah anak-anak, sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini. Semoga dari penjelasan ibu tadi bisa mudah untuk dipahami oleh anak-anakku sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah.
Namun sebelumnya Ibu meminta maaf kalau misalkan dari video-video Ibu mungkin sangat susah untuk dimengerti. Ya beginilah kondisi kita karena Ibu membuat video pembelajaran ini juga merasa jangan-jangan anak-anak di rumah masih belum mengerti. Jangan-jangan anak-anak di rumah masih belum paham begitu ya. Kenapa? Karena kekurangannya adalah pada saat Ibu membuat video pembelajaran seperti ini, kalian di rumah tidak bisa bertanya. Ya, tidak bisa bertanya, Bu mau nanya, susah gitu ya, karena kalian tinggal nonton videonya pada saat Ibu memberi penjelasan tentang materi. Jadi anak-anakku sekalian, dengan kondisi kita yang seperti ini ya, Ibu berharap ya semoga Tuhan mendengar doa-doa kita ya, mengabulkan doa-doa kita, dan semoga pandemi ini segera berakhir, segera berlalu supaya kita bisa kembali sekolah seperti biasa ya, supaya pada saat Ibu menjelaskan materi gitu ya, kalian bisa langsung bertanya, Bu mau nanya ini gimana ya, aku masih belum mengerti. Nah gitu ya. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk pelajaran matematika kita, karena seperti biasa di awal pembelajaran tadi kita sudah buka dengan doa ya, di akhir kita tutup lagi dengan doa. Anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing, Engkau telah menyertai dan menuntun kami selama proses pembelajaran kami tadi. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama, semakin membuka pikiran kami untuk bisa menerima ilmu-ilmu baru yang kami dapat setiap hari. Dan ini juga semoga bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa menjadi bekal kami di masa depan nanti. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baiklah, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Hari Senin baru kita lanjut lagi. Oke, sampai jumpa.